Nah makanya penting banget untuk SEO tuh ada namanya on page dan off page gitu. Hai guys, welcome back to Digital Cuan. Dengan gue Madi di sini. Gua di sini. Dan di episode kali ini kita akan coba membahas lebih detail tentang SEO atau kita sebut dengan Search Engine Optimization dan juga SEM, Search Engine Marketing. Mungkin kalian belum tahu bagaimana memfungsikan SEO dan SEM untuk membantu kalian dalam menjual produk atau mungkin bagi UMKM ya untuk lebih meningkatkan sales ya dalam hal ini adalah untuk mendapatkan profit ke depannya dan lebih tepatnya bisa kita bilang kita harus bisa mengkombinasikan untuk penggunaan SEO dan SEM ini. Oke, sekarang lu yang pakarnya nih ya. Kalau gua kan ya orang biasa lah. Ya, SEO itu apa sih sebenarnya? Keren banget ngomongnya. Search Engine Optimization, ya kan? Itu sebenarnya kita mengoptimasi secara organik untuk di mesin pencarian. Oke, search engine kan mesin pencarian. Betul. Misalkan, apa yang dioptimalkan nih? Contohnya misalkan kita punya website nih Mas. Ya, oke. Kita Lu website, yang punya, gua enggak. Ya, oke. Misalkan gue nih punya website, ya kan? Gue punya website, terus gue mau website gue mudah ditemukan oleh user gitu. Pada saat dia melakukan pencarian di Google, jadi muncul website gue gitu kan. Oke, dengan catatan bahwa produk yang dicari oleh user itu adalah produk yang lo memang mau jual kan? Iya, Oke, betul. oke. Atau yang mau dioptimasikan kayak gitu. Nah, caranya gimana biar website gue ada di halaman pertama Google gitu. Kan otomatis kalau di pertama gampang tuh dicari sama halaman orang. Pertama dan paling atas ya? Ya syukur-syukur kalau paling atas, itu bagus banget. Tapi kan gitu. Pengennya paling atas ya, doang betul. ya? Nah, kalau misalkan di SEO itu kita nggak optimasi itu mas secara organik. Apa aja yang kita optimasi kan. Nah, kalau untuk dioptimasi sebenarnya kita harus mempelajari dulu si algoritma mesin pencariannya. Misalkan contohnya Google, yang umum ya. Iya, ya itu udah paling udah mbah lah ya kan istilahnya panggilannya mbah Google kan ya. Gimana kalau kita di Google? Kalau misalkan dari Google itu kita harus mengerti algoritma Google dulu nih. Algoritma Google seperti apa? Seperti apa nih algoritmanya? Mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu nih ya kan algoritmanya seperti apa nih gitu, ya kan? Nah, kalau misalkan untuk algoritma itu jadi si Google tuh punya syarat-syarat atau istilahnya klasifikasi lah website yang pantas untuk ditampilkan di halaman pertama. Apa aja berdasarkan keyword. Itu? Nah, yang pertama itu Google itu menilai dari relevansi keyword terhadap website kita. Oke, keyword yang dicari oleh calon pembeli terhadap produk kita. Ya. Oke. Itu satu. Terus kedua keaktifan website kita, Mas. Nah, makanya penting banget untuk SEO tuh ada namanya on page dan off page gitu. Nah, kalau untuk on page itu kita harus mengoptimalkan website kita dari segi keaktifan website. Itu caranya gimana? Biasanya umumnya tuh kita harus ada konten artikel di dalam website, Mas. Jadi kita konten bisa update di tiap hari. Website kita yang bisa diupdate tiap hari. Iya, betul banget. Sehingga kelihatannya website kita tuh bukan website yang mati, tapi memang website yang selalu terpantau dan juga kesannya banyak dikunjungi gitu, banyak dibuka juga ya. Betul. Gitu maksudnya. Betul banget, Mas. Nah, terus abis itu Google suka website yang udah mobile friendly. Karena dia nggak mau mengecewakan usernya kan. Balik lagi, jangan sampai user udah nyari, ternyata yang di halaman pertama website-nya nggak mobile friendly, masih gede-gede banget atau mobile friendly itu artinya ya oke lah gua mau cari tampilannya feature-nya lengkap dan lebih detail. Misalkan gua mau cari lebih spesifik tuh bisa gitu loh ya. Lebih ke ini sih Mas, si desain website-nya gitu, jangan sampai kegedean gitu kan. Harus istilahnya kalau misalkan di desktop misalkan gede kan. Nah, ketika masuk ke mobile ya harus size-nya harus sesuai dengan gadget itu. Ya, tapi kalau gue biasanya masuk website gitu ya, misalnya gue mau cari apalah gitar gitu loh. Terus website-nya memang gede, terus juga di handphone juga dia terlihat oke lah ya, ukurannya size-nya oke. Tapi terus tidak memberikan fitur-fitur secara rinci kan juga langsung kayak males gitu kan, gitu ya kan. Gitu. Nah, itu salah satunya lagi dari optimization untuk di on page-nya itu speed ngaruh sama dilihat dari bounce rate-nya. Mungkin kalau misalkan bounce rate itu apa? Bounce rate tuh jadi ketika orang masuk
terus dia langsung keluar mas. Oh, oke. Nah jadi dia langsung mantau balik gitu, nggak istilahnya nggak nge-browsing website kita gitu. Oh, jadi cuma masuk doang, lihat nggak tertarik, dia langsung Back. back. Nah itu Oke. dia tuh. Jangan sampai bounce rate gede gitu. Oke. Nah ketika bounce rate gede, si Google pasti ngebaca dengan keyword tersebut website ini tidak relevan karena usernya pada keluar semua setelah masuk. Oke. Kayak gitu. Tadi udah 2 poin ya. Sekarang poin ketiga apa nih tentang SEO ini? Yang ketiga itu tadi dari on page-nya dari speed, terus abis itu kontennya menarik atau enggak. Balik lagi jangan sampai bounce rate gitu. Iya. Jadi membuat konten yang menarik mungkin kita juga bisa melihat konten dari kompetitor kita, ya kan? Ya, Dan betul. lebih detailnya tentang bagaimana kita melihat konten dari kompetitor kita ada di episode kita lainnya yang bisa teman-teman bisa lihat juga gitu loh. Ya, gimana cara kita intip tuh kompetitor kita. Ya. Oke, next di apa lagi di? Kurang lebih sih pada dasarnya itu tuh semua yang on page. Nah terus balik lagi, jadi di SEO itu ada on page sama off page. Jadi kan udah on page secara optimization-nya dari website kita gitu. Oke. Nah off page-nya apa? Nah off page-nya itu kita kayak apa ya? Sebenarnya simpelnya gini sih, kayak website kita di-share sama orang nih. Misalnya dimasukin blog. Oke. Ya kan? Dimasukin blog kan Mas Padi pasti suka baca tuh, misalkan blog atau konten artikel lain, misalkan ada keywordnya, contohnya misalkan toko baju online, misalkan ada artikel ngebahas itu, terus ada keyword toko baju online, pas diklik langsung mantau ke website lain. Iya. Ya Oke. kan? Nah itu salah satu optimization dari si off page-nya. Oke. Itu namanya backlink. Jadi kita nge-backlink dari website tertentu, terus habis itu ada link website kita di situ gitu. Oke. Terus ketika kita memasukkan link kita di website tertentu itu, artinya kita harus izin dulu nggak sama yang punya webnya juga? Tergantung, kalau misalkan kadang kan ada di forum juga bisa, Iya, ya kan. Terus habis itu misalkan contohnya media online. Oke. Media online kita harus bayar tuh biasanya. Iya. Diizinin backlink atau enggak gitu. Atau kita menggunakan blogger Oh, oke. untuk ngebahas suatu konten, habis itu dimasukkan keyword tertentu yang ketika diklik Langsung nge-backlink masuk ke website kita. ya betul. Oh, oke. Nah itu kan dari segi kita nge-optimasi sendiri tuh mas. Nah lebih bagus kalau misalkan kita bikin konten yang bagus terus secara organik backlinknya jalan sendiri mas. Oh, Jadi gimana dong maksudnya? Jadi bikin misalkan- konten sendiri tentang produk kita, kemudian backlinknya berjalan sendiri itu dengan apa berjalan sendiri? Ini penting ya buat teman-teman mungkin ya bisa berjalan sendiri backlinknya ya. Tuh. Gimana? Nah gimana? misalkan contohnya gini, misalkan misalkan gini deh, kita bikin artikel di website kita nih, kontennya misalkan tentang tips cara memarketingkan bisnis Anda misalnya gitu. Iya. Oh ini artikel banyak yang suka nih, terus mereka bikin blog lagi ngebahas tentang itu dan memasukkan Backlink. link website kita di blognya mereka. Di blog gitu. mereka. Oh, jadi dia berjalan sendirinya dengan otomatis bahwa kita konten yang artinya bisa dimanfaatkan juga oleh bloggers atau konten-konten lain gitu, konten creator yang lain gitu. Betul. Oh, oke. Kurang lebih sih sikatnya itu sih mas. Yang SEO nih ya. Oke, sekarang kita ke SEM, Search Engine Marketing. Ini agak-agak tipis nih bedanya nih, di mana fungsinya kan mirip-mirip ya sebenarnya antara optimize dan juga di sini marketing gitu loh. Nah, sekarang detailnya ini marketing itu apa sih? Search Engine Marketing ini? Oke, kalau untuk yang SEM atau biasa juga disebut PPC, pay per click. Iya, Jadi PPC, pay per click ya. Oke. Jadi biasanya kita itu beriklan di platform search mesin pencarian, search engine gitu. Search Contohnya engine. misalkan Google. Nah kita itu beriklan ke Google, itu kita bayar per keywordnya mas, gitu. Ketika orang nggak klik kita baru ini nih, kita baru bayar ke Google ya, kayak gitu. Iya ya, artinya kita kayak menyiapkan dana dan ketika
sudah kita input atau kita masukkan ke Google-nya ads-nya kita, kemudian ada orang ngeklik, kita harus bayarkan kayak gitu kan. Nah, Nah, betul. kayaknya kita juga tentang pay per click ini kita juga ada pembahasan lebih detailnya juga di episode kita yang lain ya. Mungkin kalian bisa nonton untuk lebih detailnya. Detailnya Oke, di situ, betul. oke. Ada pay per click ya untuk itu. Oke, next dari SEM ini apa lagi kira-kira? Nah, terus kelebihannya itu dibandingin SEO sebenarnya dia secara singkat atau secara apa ya? Ya secara instan lah kasarnya. Secara instan si website itu ada di halaman pertama Google. Dan rankingnya itu tergantung dari bidding kita, Mas. Bidding terhadap keyword itu gitu. Semakin besar kita ngebidding keyword itu, semakin kemungkinan besar keyword kita ada di halaman pertama ada di ranking pertama Google. Iya, tapi kan berarti buat teman-teman juga berarti dari penjelasan Adi ini semakin besar ya rankingnya itu berarti semakin besar juga biaya yang kita harus keluarkan kan, betul. Iya kan? Dan kita juga harus mengingat dengan kemampuan kita, kemampuan bisnis kita baru startup atau kita memang sudah settle bisnisnya juga kita harus perhatikan karena tidak murah untuk menjadi muncul di Google karena itu pasti menjadi ribuan orang ya yang pengen ada di situ gitu kan. Oke. Terus membayar keyword kan tadi per bidding. Terus keyword. yang kedua itu untuk SEM tuh kita harus rajin-rajin untuk testing, Mas. Balik lagi ke testing. Testing apa yang di testing di SEM? Itu ada keyword dan kontennya. Kita Keyword dan konten, oke. Untuk pertama kita bahas keywordnya dulu, Mas. Nah, keyword yang kita bidding tuh menghasilkan apa nih terhadap iklan kita gitu. Pasti kan kita bidding misalkan 30 keyword gitu. Nanti dari 30 keyword itu ketahuan tuh di data analytics si Google-nya. Iya. Mana yang membawa keyword itu ke misalkan kita campaign leads misalkan sampai conversion lah kasarnya gitu. Nah, itu ntar ketahuan misalkan keyword 1 sampai 10 ternyata bounce rate-nya gede. Oh, berarti harus kita take out gitu. Terus misalkan keyword yang 11 sampai 20 itu konversinya bagus, conversion rate-nya. Berarti ya kita pertahanin. Terus ntar yang di tag yang tadi hasilnya jelek, kita take out, kita bidding keyword baru lagi. Bisa seperti itu, Mas. Ya artinya di situ juga selain dari budget kita, juga kita harus memperhatikan bounce rate-nya ya. Jadi kalau emang yang bounce rate-nya tinggi, artinya orang akan cuma melihat terus langsung keluar dari website kita, itu juga harus kita eliminasi dari keyword kita gitu ya. Maksudnya seperti karena itu. nanti kan jadinya ngabisin budget doang kan. Iya, ngabisin budget dan kalian cuma dapat ya bounce doang. Orang cuma masuk ke website, habis itu mereka langsung back lagi atau mereka keluar dari langsung close websitenya kayak gitu kan. Oke, itu tentang keyword. Yang kedua tadi adalah konten ya. Konten itu gimana kalau? Nah, kalau untuk konten nanti ketahuan tuh konten apa yang paling works yang diklik user gitu. Makanya kita lihat biasanya ngebayangnya CTR. Jadi seberapa sering konten itu muncul dan seberapa sering konten itu diklik sama orang. Kalau misalkan CTR rendah, berarti masalahnya itu ada di kontennya biasanya, konten iklannya. Mungkin tulisannya kurang clickbait atau misalkan kurang cukup menarik, membawa orang untuk ngeklik kayak gitu. Ya, jadi menurut gue ya, berarti itu sangat penting ya kita dalam istilahnya menentukan keyword, kemudian kita juga harus selektif terhadap bounce ya, itu kemudian juga tadi yang terakhir lo bilang apakah nanti keywordnya itu benar-benar membawa kita gitu kan ke posisi ads yang bagus juga terpengaruh dari konten kan gitu loh, ya kan. Jadi kalian mungkin teman-teman udah bayar, udah oke lah bounce-nya, udah tahu mana keyword yang menghasilkan bounce segala macam udah dieliminasi, tapi terus sudah datang nih calon pembeli ya kan, sudah membuka webnya, kemudian kontennya nggak menarik gitu loh. Akhirnya mereka juga pada melakukan bounce juga gitu karena nggak menarik. Jadi ya ini bukan satu apa ya istilahnya berkesinambungan ya, harus dipikirkan secara holistik atau secara keseluruhan terkait hal ini gitu loh. Oke. Itu SEM, apalagi di SEM ini yang bisa dibahas ya? Untuk SEM sih sebenarnya kurang lebih fiturnya itu sih, Mas ya. Itu aja. Mungkin di SEM itu menekankan lebih ke testing itu sih, cara kita menjalankan campaign. Mungkin nanti di next episode kita bakal
Membahas lebih detail strategi. terhadap SEM. Nah, betul. oke. Sekarang kita udah tahu, teman-teman udah tahu apa itu SEO, ya, apa itu SEM. Nah, sekarang kalau kita ingin startup atau kita memulai suatu bisnis gitu ya, ataupun kita sudah menjalankan bisnis tapi tidak berkembang dalam sisi penjualan atau salesnya, dan kita pengen tahu nih gitu loh, bagaimana mengkombinasikan antara SEO ini dengan SEM ini, seperti apa harus kita kombinasikan gitu loh, karena kalau kita tidak mengkombinasikan dengan baik, satu adalah waktu yang terbuang, Betul. yang kedua kita juga nggak dapat penjualan, tambahan penjualan juga nggak ada. Ya. Yang ketiga yang paling parah ya guys ya, nggak jadi cuan, Boncos. karena kalian hanya bayar, tapi ya juga salesnya ya segitu-gitu aja, bahkan tidak ada penjualan sama sekali gitu. Jadi bagaimana nih, ini poin penting nih menurut gue ya, kalau gue sebagai mungkin seller lah ya, oke, gimana nih? Nah, kalau untuk misalkan kita punya usaha untuk mau fokus ke sales atau conversion gitu. Untuk jangka pendek itu kan pasti kan jangka pendek ya Mas. Oh, iya dia harus ngejar sales nih per bulan. Betul. Berapa gitu kan convert. Kan gua harus dapetin balik modal lah istilahnya ya kan. Betul. Okay. Nah, itu lebih baik memakai SEM Mas. Kenapa SEM? Karena untuk SEO sendiri kan dia memakan waktu yang lama. Betul. Dioptimasi nggak sebulan langsung naik. Itu membutuhkan waktu. In average range-nya berapa itu ya kalau di SEO itu untuk 6 sampai setahun sih Mas. 6 sampai setahun. Ya, Oke, itu kenapa untuk kita mempercepat istilahnya BEP kita, jadi kita pilih untuk yang SEM. Ya, Oke. betul. Terus selanjutnya kenapa ya kita harus SEM itu? Nah, kalau untuk SEM yaitu untuk mempersingkat kita untuk ngejar sales. Jadi kan ketika kita bayar pasti kan udah langsung halaman pertama tuh, langsung menarik user. Iya. Tapi perlu ingat tadi keyword dan konten, ya kan, masih menarik juga. Balik lagi tuh ke analisis, kayak Oke. gitu. Tapi untuk in general ya, untuk jangka pendeknya SEM itu penting banget untuk meningkatkan sales gitu. Nah, kalau untuk perannya SEO gimana untuk meningkatin sales nih? Ya kan? Nah, kalau untuk SEO sendiri biasanya untuk meningkatkan sales, salah satu caranya itu mengoptimize page produknya Mas. Page product, Ya, oke. jadi ketika kita mau nge-optimize si keywordnya, kita langsung tembak nih, tembak keyword yang benar-benar apa ya? Benar-benar terkait dengan langsung niche produk lah. kita. Ya betul. Iya kan? Misalkan keyword baju muslim gitu, yang kita optimize, yang kita optimize page-nya ya produk page-nya gitu. Produk page-nya. Jangan sampai ke artikel. Oh, iya. Kalau misalnya ke artikel orang kan cuma mau tahu doang jadi mau baca gitu. Iya, cuma mau baca tapi dia tidak masuk kan gitu. Nggak masuk nih Iya. gitu kan. Nah biasanya misal kalau yang gue pribadi sih nge-optimize untuk ningkatin sales secara organik, SEO-nya ya harus dioptimize tuh dari segi produk page-nya kayak gitu sih. Oke, jadi SEM dulu, kemudian SEO kita manfaatkan di produk page-nya ya. Ya betul. Gitu. Itu kombinasi yang paling oke menurut Ya, lo? nah biasanya gue ngejalanin gue sendiri atau gue menyarankan klien tuh biasanya untuk masalah sales gimana. Nah itu gue biasanya nge-suggest si SEM, misalnya jalan campaign 6 bulan deh. Nah selama 6 bulan itu kan kita bayar tuh, tapi kita harus backup dulu nih sama SEO gitu. Oh, Gitu. oke. Karena kan SEO nantinya ketika sudah teroptimize di halaman pertama Google, itu sampai berapapun orang ngeklik kita udah nggak bayar karena organik. Oh, oke. Gitu. Jadi jangan sampai nanti budget iklannya kan terus-terusan gede terus kan ya Mas ya. Iya. Kita kan sebagai pembisnis mau nih ntar ada di mana satu titik budget iklannya bisa dioptimize lah, nggak terlalu gede terus gitu. Kita kan juga mau secara sales organiknya juga harus jalan gitu. Oke. Gitu. Jadi dari penjelasan lo itu bahwa kita dengan mengkombinasikan antara SEO dan SEM, di mana kita start dulu dari SEM, artinya kita hanya menyediakan budget dalam modal awal kita untuk itu aja ya, nggak terlalu besar ya, karena kita ada penggerak lagi dari SEO itu. Betul. Jadi kita nggak mau harus mengeluarkan banyak ya, karena kalau mengeluarkan banyak pasti jadinya boncos guys, Iya. iya kan, kayak gitu. Oke, itu yang terbaik ya dari lo itu. Ya. Oke, sekarang mungkin lo bisa kasih
saran ya buat teman-teman atau para penggerak UMKM atau para bisnis atau seller yang baru mau memulai, kira-kira gimana sih langkah-langkahnya sih? Enaknya gimana coba? Nah, buat kalian nih yang lagi ngejalanin usaha, misalkan baru jalan nih, terus kalian mau ningkatin sales di digital marketing ya, khususnya. Buat awal sih, gue saranin lu melakukan namanya campaign SEM. Campaign SEM. Dan tapi jangan lupa, sambil perlahan SEM itu kita jalankan, kita harus nge-backup itu dengan SEO. Dan caranya gimana? Ya sambil SEM itu jalan, harus sering-sering update artikel tuh. Website harus di-update. Terus abis itu sering-sering apa ya? Ngejalanin strategi SEO lah dengan benar gitu. Dari segi on page dan off page-nya gitu. Harus dimaksimalin juga. Jangan sampai terus-terusan kita beriklan, tapi secara organiknya website kita nggak tahu di mana, entah berantah di mana gitu. Kalau misalkan kalau memang misalkan kalian lagi mau dikejar sales banget nih, perputarannya mau cepat lah kesan gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk misalkan usaha kalian udah stable nih, dari iklan udah cukup oke, penjualan udah cukup bagus gitu kan. Nah, gue saranin gedein budgetnya di SEO. Gitu. Karena kenapa? Karena kan SEM itu untuk jangka pendek ya, nggak mungkin kita 10 tahun beriklan terus gitu. Dengan budget yang besar terus. Nah, untuk jangka panjangnya, untuk ningkatin awareness juga, untuk ningkatin apa ya, trust customer terhadap website kita gitu kan. Nah, itu udah saatnya ngejalanin SEO kayak gitu. Untuk jalanin SEO biar website kita lebih mudah ditemukan oleh user gitu. Ketika nanti website udah di halaman pertama dengan banyak keyword, pasti orang jadi trust kan kepada website kita gitu. Oh, ini mudah dicari gitu. Soalnya nggak mungkin website di halaman pertama itu yang nggak kredibel gitu. Ya kan? Karena udah melalui tahap proses yang panjang algoritma dari gitu Google-nya kan. kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Dan yang paling penting adalah produknya gitu. Jadi ketika kalian sudah berhasil mendapatkan di halaman pertama Google dan segala macam, tapi quality dari produknya nggak kalian jaga kan. Nah, itu juga harus hati-hati juga tuh. Itu ada satu mungkin testimonial yang tidak bagus juga bisa menurunkan kan dari website kita juga gitu loh. Betul banget, Mas. Oke, kayaknya itu aja. Thank you buat ilmu lo. Kayaknya kalau gue mulai usaha, kayaknya lebih baik ini lo ya, ngontak lo ya, untuk jalanin SEM, SEO gitu kan. Bisa, Mas, ya biar kan? cuan terus, Mas. Kayaknya bisa ini ya, bisa nggak dibayar dulu sampai gue untung nggak? Kalau itu soalnya karena pasti untung sama gue, jadi lo pasti bayar. Oke guys, kayaknya cukup dari sekian dari kita di episode ini tentang SEM dan juga SEO dan bagaimana cara mengkombinasikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.